إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka menjalankan ibadah kita salat Jumat. Kemudian kita juga harus meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian juga kita harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW dalam hadis dan sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Kemudian salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman, sampai akhir hayat insyaAllah. Dan juga Rasulullah menjelaskan bahwa pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang bersalawat kepada beliau sangatlah besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus memahami apa yang sedang terjadi di dunia hari ini. Karena erat kaitannya dengan kondisi kita di negeri kita. Oleh karena itu, kita harus membuka mata, buka telinga, buka pintu fikiran dan hati kita. Apa sebenarnya yang sedang terjadi hari ini? Yang kita lihat hanya perang Ukraina dan Rusia saja. Padahal itu bukanlah perang antar dua wilayah, dua negara yang berebutan wilayah dan potensi alam di sekitarnya, tapi adalah perang yang berimplikasi kepada persoalan-persoalan global termasuk negeri kita. Nggak akan bisa lepas dari pengaruh negatifnya. Sebenarnya dunia hari ini termasuk di negeri kita itu mengalami krisis yang luar biasa, atau disebut dengan krisis ekonomi. Dan bahkan para pakar sudah jauh-jauh hari mengingatkan tahun 2023 akan ada krisis ekonomi dan pangan besar-besaran di dunia ini. Wabil khusus di negara-negara yang selama ini kita anggap maju seperti Amerika dan Eropa. Lalu bagaimana negara-negara yang tidak maju seperti kita? Nah, disinilah perlu kita membaca dan memahami kondisi yang terjadi sekarang. Apa benar seperti itu? Kalau benar seperti itu, apa solusinya? Kita sebagai umat Islam yang memiliki sistem komplit dan serba canggih karena datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah yang datang dari Allah itu meleset atau lemah atau tidak benar. Tidak pernah ada itu. Semua yang datang dari Allah pasti benar. Itu keyakinan kita dan bukti sejarah 13 abad lamanya umat Islam berjaya di dunia ini. Lalu mereka lakukan berbagai upaya seperti konferensi G20 di Bali. Itu salah satu upaya mereka untuk mencari solusi krisis yang akan melanda dunia ini. Tapi kita lihat, karena yang ngumpul itu adalah bandar-bandar kapitalis,
khususnya Amerika dan Eropa, tentu dia akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah. Buktinya berbagai langkah yang telah diambil negara-negara Eropa, seperti membentuk European Stability Mechanism pada 27 September 2012, dan bahkan sampai saat ini mereka telah menyiapkan dana lebih dari $1 triliun untuk melakukan bailout atau disebut dengan dana talangan untuk negara-negara Eropa yang sedang dilanda krisis. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah, karena inti krisis itu ada pada mereka, bukan pada uang itu. Kalau kurang uang bisa dicari. Tapi kalau mereka sendiri yang troublemaker, yang membuat dunia ini kacau dan krisis, nah di sini masalahnya. Krisis yang sebenarnya melanda Eropa dan Amerika itu setelah nyata sejak tahun 2000-an. Berarti udah 20 tahun yang lalu sebenarnya, krisis 98. Cuman mereka pandai menutup-nutupinya, seperti orang menutupi bangkai. Pada akhirnya kecium juga baunya. Nah sekarang kita lihat Eropa sedang mengalami kritis, bukan krisis lagi. Ditandai dengan rasio hutang dari PDB mereka, itu produk domestik bruto, sudah di atas 100%. Ini artinya apa? Negaranya sudah kolaps. Ya. Antara pendapatan dan pengeluaran, ya lebih besar pengeluaran, berarti kan kolaps. Tapi pandai mereka nutup-nutupinya. Nah, dan krisis ini menjadi setelah ada pandemi 2 tahun ini, belakangan tahun 2020 sampai 2022 ini, itu membuat negara-negara Eropa dan Amerika mengalami krisis yang kritis, kondisi kritis yang sangat luar biasa. Bayangkan Amerika punya utang ribuan triliun dolar. Bayangkan hidup di atas utang. Cobalah lihat di YouTube. Amerika rakyatnya yang homeless, yang tidak punya rumah, yang tinggal di jalan-jalanan, tunawismanya ribuan di New York, di Los Angeles. Yang dulu 20 tahun yang lalu tidak ada itu. Kita ada sejak 20 tahun yang lalu, tapi enggak seperti itu banyaknya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus cerdas, harus bisa memahami masalah ini. Jangan dibiarkan masalah ini seakan-akan angin lalu. Tidak, dia akan berimplikasi terhadap kehidupan kita beragama, bernegara, berbangsa, dan berpolitik. Oleh karena itu pertanyaan yang mendasar adalah, apakah krisis ekonomi dan pangan besar-besaran yang ditakuti para pakar dan para kepala negara Eropa, termasuk Amerika itu, yang puncaknya diperhitungkan mulai terjadi tahun 2023 nanti, akan benar menjadi sebuah kenyataan? Ini harus kita pikirkan. Kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat sejarah, lihat ajaran Islam, kita meyakini bisa saja terjadi. Kendati negara mereka dikatakan negara-negara yang maju sekalipun seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan sebagainya. Sekarang ini di Inggris itu sudah banyak pelacuran luar biasa meningkat, karena nggak bisa cari uang di Inggris. Walaupun kerajaannya hidup berpoya-poya, bermewah-mewah. Di Italia itu krisis luar biasa, di Spanyol krisis luar biasa. Ya. Bahkan kondisi krisis ini tidak hanya akan menimpa negara-negara Eropa dan Amerika, tapi juga negara-negara pengekor yang mengikuti sistem-sistem ekonomi dan bisnis dan kehidupan lainnya dari Amerika dan Eropa, termasuk Indonesia, ya. Termasuk negeri-negeri Muslim pun, ya, belum tentu lepas. Kenapa? Karena kita lihat sistem yang dianut
mengikuti, mengekor Eropa, apa yang disebut dengan tabaiyatun gharbiyah, dan ini yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Ketika nanti umat ini mengikuti kaum-kaum Yahudi dan Nasrani itu dalam segala sistem kehidupan, sampai-sampai Rasulullah katakan, sampai pun mereka masuk lubang biawak, kalian pun ikut, kata Rasulullah. Nah sekarang kita lihat itu, masuk ke lubang biawak pun mereka, negeri-negeri Islam ikut. Para Islam punya solusi. Sudah diterapkan 13 abad lamanya. Terbukti sejak Nabi SAW mendirikan negara di Madinah sampai tahun 1124. Bayangkan itu, 13 abad lebih itu. Eksis umat Islam itu. Eropa baru 2 abad belakangan eksis secara ekonomi, secara teknologi. Tapi secara budaya, secara peradaban, mereka jatuh ke limbah atau ke lumpur jahiliyah yang luar biasa. Oleh karena itu, paling tidak kalau kita lihat dengan kacamata Islam, kacamata Al-Quran, ada 4 penyebab Amerika, Eropa, negara lain yang akan dilanda krisis ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai azab. Karena di Amerika Tuhannya Allah juga, yang mengendalikan bumi Amerika Allah juga. Di Eropa yang mengendalikan bumi Eropa Allah juga. Bukan di kita aja Allah. Allah pemilik langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala sesuatu di mana saja. Coba kita perhatikan. Pertama, negara-negara maju di dunia, khususnya Amerika dan Eropa, menganut ideologi kapitalisme, kapitalis dan materialistik, yang intinya mempertuhankan harta dan menghalalkan segala cara, sehingga mendorong untuk mendominasi dan memonopoli ekonomi dunia oleh sekelompok kecil saja, termasuk di negeri mereka sendiri. Itu sekitar 5% saja yang menikmati ekonomi diciptakan seperti itu. 5%, termasuk di sini Indonesia, diciptakan dengan kapitalis itu. Yang punya modal saja yang bisa menikmati kehidupan. Yang lain jadi sapi perah. Dibuatkan aturannya, dibuatkan undang-undangnya. Ini di mata Allah sebuah kezaliman. Siapapun yang melakukannya kepada siapapun, hatta umat Islam yang melakukannya, Allah tidak suka itu. Kezaliman di mata Allah akan mengundang azabnya, berupa hancurnya, munculnya peperangan yang berkelanjutan. Coba lihat perang Ukraina dan Rusia itu rekayasa Allah. Padahal mereka sama Kristen Ortodok. Walaupun pemimpin yang satu Kristen, yang satu Yahudi, Zelensky Yahudi, Vladimir Putin Kristen Ortodok, tapi Allah ciptakan peperangan yang terus menerus. Dulu perang pertama, dunia pertama, mereka cipta, mereka yang melakukan untuk menghancurkan Islam. Perang dunia kedua, mereka yang melakukan, bukan umat Islam. Kemudian tentunya kehancuran ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Coba kita lihat di Ukraina, di Rusia, hancur-hancuran. Yang kedua yang harus kita sadari adalah kapitalisme dan materialisme ini bukan hanya sebuah kezaliman ekonomi, tapi telah mendorong kezaliman-kezaliman yang lain dalam bentuk penjajahan, pemiskinan, pembodohan, penipuan, perampokan kekayaan negara-negara non-Eropa masuk negeri kita, Afrika, Asia, dan seterusnya. Pembunuhan atas puluhan, mungkin ratusan juta manusia, seperti dilakukan oleh mereka di suku aborigin di Australia, suku Indian di Amerika, bangsa Afrika di benua Afrika, dan termasuk negeri Muslim Afrika dan Asia, Arab, dibunuh oleh mereka sejak mereka mulai menginjakkan kaki penjajahan. Sampai hari ini mereka tidak berhenti, walaupun mereka sudah angkat kaki secara militer. Nah, kejahatan yang lebih dahsyat ketika mereka melakukan kejahatan bangsa Eropa terhadap baik Rusia, baik Amerika, baik Eropa. Sekitar 2 abad lamanya belakangan ini, 2 abad belakangan ini, pembantaian terhadap puluhan juta umat Islam
selama masa penjajahan dan sampai saat ini. Jangan dikira mereka baik-baik datang ke Indonesia, Belanda, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, datang ke negeri Muslim, melakukan pembantaian puluhan juta orang. Di Aljazair saja, perang kemerdekaan mereka saja 1 juta orang mati di tangan Prancis. Di Afghanistan berapa juta orang mati di tangan ex Uni Soviet oleh Rusia. Kemudian setelah Amerika masuk 2001 sampai 2021, berapa juta orang mati di Irak. Buka mata, buka telinga, kaum muslimin rahimakumullah. Mereka datang bukan membawa apa-apa, walaupun akhir-akhir ini labelnya anti teroris, tapi mereka teroris yang hakikatnya bernaung di balik istilah teroris, radikalis, dan macam-macam. Padahal mereka hakikat pembantaian. Dan kejahatan mereka yang dahsyat adalah merampok Palestina dan diserahkan ke Yahudi sejak Mei 1948. Padahal kita tahu Palestina itu milik umat Islam, dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dibuat surat wakaf untuk umat Islam. Jadi setiap yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dialah pemilik Palestina itu. Bukan orang Palestina saja, bukan orang Arab. Direkayasa oleh mereka. Ternyata perang mereka terhadap Islam bukan hanya sebatas militer dan ekonomi, tapi juga melakukan perang pemikiran. Disebut al-ghuzul fikri, untuk merusak Islam. Mereka ingin merusak Islam, menjadikan Islam ini agama yang menyimpang, agama yang tidak asli, agama abal-abal seperti agama mereka, Yahudi Nasrani. Makanya keluar Islam moderasi beragama, radikalis Islam, teroris Islam. Ini semua mereka yang merancang. Cuman sayang umat tidak paham. Kasih duit, suruh perangin sendiri saudara kita sama muslim. Allah akan bertindak, nggak akan Allah diamkan kepada siapapun. Sekarang udah mulai terbongkar kejahatan-kejahatan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh Amerika, oleh Eropa, oleh Australia, oleh Rusia melalui tangan-tangan dan negeri kita. Sudah terbongkar satu persatu. Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, sebab hancurnya Eropa, sistem ekonomi yang dibangun di atas dasar sistem riba, interest system, ini juga bermasalah. Karena riba itu dianggap Allah sebagai sebuah sistem yang zalim. Allah kalau sudah melihat hambanya melakukan kezaliman, siapa saja, di mana saja dia akan bertindak, akan membela yang dizalimi. Berdoa atau tidak berdoa yang dizalimi, Allah akan bertindak membela mereka. Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Orang-orang yang suka makan riba, bertransaksi dengan riba, dengan interest, mereka nggak bisa tenang berdiri di atas muka bumi ini kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Karena mereka meyakini Allah menghalalkan jual beli dan riba, atau jual beli sama dengan riba. Tidak, kata Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang telah datang pelajaran ini, ayat mengharamkan riba ini kepadanya, lalu dia berhenti, maka dosa masa lalunya Allah ampunkan. Coba lihat. Tetapi barang siapa kembali lagi melakukan riba ini, dia akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Allah akan hancur leburkan sistem ekonomi yang dibangun di atas dasar riba dan akan menumbuh kembangkan yang didasari oleh sadaqat. Itu yang milik umat Islam, as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak suka kepada setiap orang kafir yang pendosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yang buat Amerika, Eropa ini, dunia ini akan babak belur adalah mata uang kertas. Mata uang kertas. Mata uang kertas dulu pertama kali ditemukan di Cina di zaman dinasti Song 990 sampai 1279.
Uang kertas asli pertama kali di Eropa terbitkan di Swedia 1961. Di Amerika 1975. Di wilayah Nusantara kita ini, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya, itu VOC yang membawanya dulu tahun 1748. Kenapa uang kertas? Uang kertas ini sangat bermasalah. Dia penyebab hancurnya ekonomi, krisisnya ekonomi, karena tidak memiliki nilai intrinsik, nilai hakikat. Saya ingin kasih contoh jemaah sekalian rahimahullah. $100 itu biaya cetaknya cuma 5 sen. $100 10.000 sen kan? Artinya kalau orang Amerika datang sini bawa duit $100, lalu dia beli barang, sayuran macam-macam, berarti sama nilainya beli 5 sen dalam $100 itu. Atau 0,05% dari nilai barang dan jasa yang diambil sama dia. Dan itu diterapkan oleh Amerika untuk seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Harus punya dolar, harus beli dolar. BI harus beli dolar 30-40 miliar dolar. Terus mereka bawa dolar sini, cetak tiap hari bawa dolar sini. Tapi mereka nggak mau ditukar dengan rupiah. Atau kita pergi ke Amerika, beli teknologi, beli komputer, beli handphone, coba bayar sama rupiah. Mau nggak mereka? Enggak. Harus beli dulu dolar mereka baru boleh. Beli dolarnya cuma 5 sen dalam $100 biaya. Jadi kita beli 10.000 sen. Atau biaya cuma 0,05%. Ini kan sebuah kezaliman. Ini sebuah perampokan. Ini sebuah penipuan. Termasuk rupiah kita. Saudara-saudara kita berjibaku bekerja pertanian, nanam padi, nanam sayuran, atau jasa-jasa lain. Terus kita beli dengan 100.000. Nilai cetak 100.000 cuma 5.000. Bagaimana nggak bangkrut mereka? Produsen-produsen, bagaimana nggak bangkrut? Karena kita nilai nggak lebih dari 5 sen, 5%. Kalau Amerika lebih dahsyat lagi, 0,05%. Makanya kaum muslimin rahimahullah, ya, ini akan menyebabkan hancur dunia ini. Saya punya barang senilai 10.000 sen. Bapak yang punya dolar bisa beli saya cuma senilai 5 sen. Kan gila itu. Terus beli lagi kepada Amerika dolar. Begitu juga rupiah. Ini harus disadari, ini tipu-tipu muslihat orang Eropa, di baliknya Yahudi. Saya tahu. Dulu uang itu dasarnya emas, sekarang enggak. Oh, emas susah gini-gini. Dulu diambil mereka, cetak aja. Dulu ada covernya, underlyingnya emas, sekarang enggak. Bahkan lebih parah lagi apa? Uang kertas sendiri sudah jadi komoditi perdagangan, falas. Yang tadinya cuma sebagai alat tukar. Alat tukar aja sebuah kezaliman yang luar biasa, perampokan luar biasa, penipuan yang luar biasa. Saya namakan uang rupiah, uang kertas itu adalah sihirnya zaman sekarang untuk menipu dunia ini. Nah, kemudian yang kelima juga, ya, mereka kembangkan capital market dan sejumlah instrumen finansial. Ini juga menipu juga. Dijadikan sekarang saham-saham bukan lagi saham untuk mengikuti sebuah perusahaan sehingga diharapkan nanti dapat untungnya, perusahaan-perusahaan yang sahamnya blue chip, bukan, tapi untuk capital gain. Artinya saham sendiri jadi barang dagangan. Ini juga menambah krisis ekonomi. Nah, itu minimal 5 kaum muslimin rahimahullah. Lalu bagaimana Islam melihatnya? Kalau Islam sederhana. Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai solusi bagi kehidupan. Paling tidak dalam ekonomi ini ada 4 prinsip, 4 pilar ekonomi dalam Islam yang membuat ekonomi kuat dan tidak bisa digoyang oleh siapapun. Bukti 13 abad sejarah. Sejak Nabi SAW mendirikan negara Madinah di Madinah sampai Khilafah Utsmaniyah hancur 1924. Ada prinsip dalam memahami rezeki. Ada pintu-pintu rezeki. Kalau di kapitalis nggak ada prinsip hantem kromo. Dan Islam, harta bukan tujuan, uang bukan tujuan, dia sarana saja. Sarana pun untuk kita bisa beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki kita bukan hanya bekerja saja, bukannya dagang saja. Di sini kalau nggak dagang, nggak kerja, kan pintu rezekinya nggak banyak. Pintu rezeki dari Allah ada, namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ada pintu rezeki yang tidak diduga-duga Allah kasih kita. Kemudian rezeki itu bukan hanya uang, rumah, mobil, tapi rezeki yang paling mahal di sisi Allah kehidupan. Allah ciptakan kita manusia, coba Allah ciptakan kita tikus-tikus, monyet-monyet. Kemudian iman, Allah kasih iman dalam diri kita, mahal sekali, tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Islam, Al-Quran, Rasulullah, luar biasa. Saudara muslim, ukhuwah muslim, ukhuwah Islam, itu mahal sekali. Istri, anak-anak yang soleh dan soleha, mahal sekali. Bagi mereka anak-anak terserah, mau jadi iblis, jadi setan, gak ada urusan. Kalau kita tidak. Karena itu kekayaan kita yang luar biasa. Bahkan setelah kita mati pun aset kita akan berjalan. Di antaranya adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh mendoakan kita. Beda sama barat kita. Kemudian ada etika mencari rezeki. Dalam Islam banyak etika mencari rezeki. Rezeki harus cari yang halal, caranya halal, ya kan? Gak boleh hantam kerobo, jenisnya harus halal, dimanfaatkan juga kepada yang halal, kepada kebutuhan dunia akhirat kita. Gak boleh rezeki kita mubazir seenak karena kita banyak uang, enggak bisa. Ada peritu akhirat, rezeki di kita harus kita bawa ke akhirat sebagai amal soleh kita. Bukan kita bangun rumah, buat kebun, habis itu ditinggal orang lain yang menikmati. Bukan. Rezeki itu pintu jalan atau jembatan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini yang kalau kita pelajari sangat fantastik. Dalam Islam itu sistem ekonomi cuma ada dua, riba atau sedekah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Apa arti riba? Riba setiap pengambilan uang, pinjaman uang ditambah. Kalau Islam tidak boleh ditambah. Karena itu akan membuat si kapitalisnya kaya makin kaya, si yang minjam uang miskin makin miskin, bahkan pakai agunan, agunannya juga dinilai cuma 70%, makanya banyak orang kita gulung tikar, nggak paham juga, nggak sadar juga, dari rumah mewah, dia punya mobil sekian banyak, diambil, disita semua oleh kapitalis itu, akhirnya menderita hidup, akhirnya kena stroke, mati dalam keadaan menderita. Na'udzubillah. Dalam Islam, masya Allah, kita akan diajarkan oleh Al-Quran bagaimana sistem ekonomi itu berbasis sedekah. Artinya apa? Uang boleh, dunia boleh di tangan kita, tapi tidak akan pernah masuk dalam hati kita. Dunia boleh kita miliki sebanyak-banyaknya, tapi tidak akan kita habisi untuk kepentingan pribadi kita. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan kalau umat Islam sudah tercukupi kebutuhannya, kita wajib membantu yang non-muslim. Coba lihat. Kita wajib bangun infrastruktur. Kita wajib bangun lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Terus bangun rumah-rumah ibadah. Bolehkah bangun rumah ibadah orang lain? Boleh. Selama kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Namanya fardunya sudah selesai, kita kasih. Nggak ada masalah dalam Islam. Cuman diputar-putar seakan-akan Islam itu iblis. Seakan-akan umat Islam itu iblis. Padahal iblis adalah mereka. Dan bisa kita buktikan, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sistem ekonomi Islam berbasis sedekah, artinya prakteknya harus sesuai sistem yang Allah tetapkan. Seperti dengan jual beli, dengan saling ridha, jujur, tidak boleh dengan sistem riba, riswah, sogok menyogok, harus terbuka, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri, termasuk korupsi, tidak boleh merekayasa pengadilan agar kita memenangkan perkara, padahal harta orang, tanah orang kita serobot, karena kita bisa bayar hakim dengan uang, bayar BPN, keluarin sertifikat dengan uang. Oh, nggak bisa, dalam Islam nggak bisa. Harta orang. Nggak boleh kita makan dengan jalan batil. Tidak boleh mengurangi timbangan, sukatan dan sebagainya. Bahkan tawar-menawar dengan mudah. Kita kasih dengan mudah. Nggak harus di kepala kita tuh mau untung. Kalau perlu kita jual rugi. Kalau kita lihat si pembelinya orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah. Tujuannya untuk menjadikan rezeki
Ya, dan harta itu sebagai sarana ketaatan kita kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat dibawa pulang ke akhirat. Bukan kita tinggal di dunia, bahkan untuk dinikmati di dunia sepuas-puasnya dan menjadikan kebanggaan hidup dan standar kemuliaan seakan-akan dunia. No. Itu hanya orang-orang kapitalis materialistik yang seperti itu. Termasuk manajemen distribusinya luar biasa untuk semua kepentingan umat Islam dan non-muslim yang membutuhkan. Coba lihat. Kita punya uang 100 juta, tetangga kita ada yang miskin. Oh, dari 5 ada 1 orang muslim, kasih aja. Tidak ada masalah. Orang ngasih ayam makan, hewan aja kita berpahala. Apalagi kasih manusia. Makanya zakat diantaranya distribusikan kepada orang yang baru masuk Islam. Artinya apa? Hak mereka. Luar biasa. Maka Allah katakan apa? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bagi dalam hartamu itu ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang belum beruntung. Oleh karena itu Allah menjamin sistem sedekah ini akan bertumbuh kembang dan menghantam dan menghancurkan sistem riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan sistem riba dan menumbuh kembangkan sistem sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak akan pernah cinta senang kepada setiap orang kafir dan pendosa. Bahkan Allah menawarkan kepada kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa orang mukmin yang mau meminjamkan kepada Allah? Artinya apa? Memberikan kepada hamba Allah. Harta Allah berikan kepadanya itu, Allah akan lipat gandakan baginya, baik pahala maupun hartanya. Dan karena Allah lah yang menahan rezeki, dan Allah juga lah yang membentangkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Jadi sistem Islam itu mengikuti kehendak Allah, makanya dia kuat, berkah dan berkembang. Sistem kapitalis, materialistis melawan, memerangi Allah. Coba lihat sejarah umat manusia sejak Fir'aun, sejak zaman Nabi Nuh. Adakah orang yang melawan Allah selamat dan bisa lari dari azab Allah? Tidak ada. Maka diceritakan Allah dalam Al-Quran begitu detail. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita insaf, semoga negeri kita insaf. Para pemimpin, para politisi, para pengusaha, kalau kalian ikut-ikut gaya Eropa, akan digilas oleh Allah Taala seperti Eropa sedang digilas sekarang. Berarti apa? Kebangkitan ekonomi, kejayaan ke depan itu ada di tangan kita. Sesuai janji Allah Ta'ala. Sekarang kita mau gak memanfaatkan janji Allah itu, atau kita ikut melawan Allah Ta'ala? Kalau kita ikut melawan Allah Ta'ala, kita akan tergilas oleh krisis ekonomi dan pangan. Kita akan melihat nanti di jalan-jalanan orang-orang yang menderita. Ya, mungkin termasuk kita juga. Gak ada makan, gak ada minuman, sebagaimana di Eropa dan Amerika sekarang. Tapi kalau kita ikuti, Allah akan menambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ikuti syariat saya, aturan saya, kata Allah, itu tanda kalian bersyukur, saya akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Wal iyad billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.